Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel operator residen Sabang 1. Pada video kali ini saya akan sedikit mengulas, memaparkan sebisa saya mengenai pemutakhiran sistem Dapodik PAUD Dikdasmen semester 1 tahun ajaran 2020-2021, aplikasi Dapodik yang terbaru versi 2021 yang telah disampaikan kalau tidak salah dini hari tadi melalui live streaming. Tapi sebelumnya jangan lupa subrek dulu, kemudian tutup lagi lonceng notifikasinya agar rekan-rekan selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. File ini ada 42 halaman ya, jadi mungkin hanya sebagian intisari pokoknya saja yang saya bahas, sebisa mungkin ya. Tapi mohon maaf apabila nanti ada salah-salah kata, mohon dikoreksi. Ya, kita langsung saja ke halaman selanjutnya. Di sini paparannya ada dua ya. Isi paparannya yaitu pemutakhiran sistem Dapodik, kemudian ada pembaruan aplikasi Dapodik. Itu untuk apa saja? Halaman selanjutnya. Yang pertama tentang pemutakhiran sistem Dapodik. Acuan Dapodik itu pada Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satuan Data Indonesia, kemudian Permendikbud nomor 45 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Permendikbud nomor 79 tahun 2015 tentang data pokok pendidikan. Logonya masih seperti yang ini ya, seperti yang dulu. Selanjutnya, sini ada hasil pengumpulan data 2019-2020 genap dari SD sampai ke SLB. Itu rekap nasional sudah mencapai 99,10%. Selanjutnya pengumpulan data ini semester 1 2020-2021 Paudikmas, Dikdas, dan Dikmen. Ini bersumber dari Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, dan Kesetaraan. Selanjutnya sasaran Dapodik Satuan Pendidikan. Sini ada dari PAUD sampai ke SMAK. Ya, untuk bagian 2 pembaruan aplikasi Dapodik. Di sini Dapodik versi 2021 sudah disesuaikan. Aplikasi Dapodik ini adalah aplikasi offline berbasis web, kemudian digunakan untuk semua jenjang, PAUD, Dikdas, Dikmen, dan Kesetaraan. Pengiriman menggunakan sinkronisasi, serta satu aplikasi dapat digunakan lebih dari satu sekolah. Bagian kedua, kode registrasi format baru untuk PAUD, SKB, dan PKBM, bahwa format registrasi aplikasi Dapodik untuk Satuan Pendidikan TK, KB, TPA, dan SPS, terus SKB dan PKBM, itu formatnya yang tadinya ada 30 digit menjadi 10 digit ya. Ini yang di bawah lama, yang format lama, ini yang di atasnya adalah format baru. Selanjutnya, referensi status desa berdasarkan Kepmendikbud nomor 580/P/2020 berdasarkan kondisi geografis. Nanti untuk salinan Permendikbudnya, Kepmendikbudnya ini ada di JDIH Kemdikbud.go.id ya. Selanjutnya, integrasi output data hasil PPDB daerah, bahwa pemadanan data output PPDB dengan data peserta didik pada Dapodik agar data peserta didik baru tingkat kelas 1, 7, dan 10 dimasukkan ke dalam basis data Dapodik secara otomatis oleh sistem tanpa melakukan tarik data peserta didik satu per satu. Penonaktifan referensi kurikulum 2016 atau KTSP dan wajib menggunakan kurikulum 2013. Jadi nanti di aplikasi Dapodik yang baru itu tidak ada referensi kurikulum 2006 atau KTSP. Jadi yang ada hanya referensi kurikulum 2013. Kemudian bagi SMK wajib menggunakan kurikulum 2013 revisi. Selanjutnya, penyesuaian formulir pada halaman registrasi. Di sini penyederhanaan formulir untuk registrasi pada aplikasi Dapodik. Ini di depannya berandanya sudah berubah ya.
ayo pakai masker ya. Jadi formulir registrasinya sudah disederhanakan pada aplikasi Dapodik yang baru ini. Selanjutnya, pembaruan aplikasi untuk data, satuan pendidikan dan PAUD dan PKBM. Penambahan fitur untuk mengisi e-form kesiapan satuan pendidikan ya, mengenai proses belajar mengajar di masa pandemi COVID-19 untuk diisi oleh kepala sekolah. Jadi nanti ada formnya di aplikasi Dapodik tersebut yang baru ya. Jadi siap tidaknya sekolah atau satuan pendidikan tersebut melakukan proses belajar mengajar di masa pandemi ini. Selanjutnya, penambahan data rinci PAUD khusus untuk jenjang PAUD. Jadi nanti untuk aplikasi Dapodik PAUD itu ada penambahan data rinci sekolah PAUD ya. Ini untuk khusus PAUD ya, Dapodik khusus PAUD. Ada penambahan form data rincinya. Selanjutnya, penambahan program dan layanan untuk jenjang PKBM dan SKB. Fitur pencacatan jenis program dan layanan yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SKB dan PKBM. Di sini ada fitur terbaru program dan layanannya nanti untuk jenjang PKBM dan SKB. Selanjutnya, penambahan atribut tanggal mulai dari tanggal selesai pada isian rombongan belajar dan PKBM untuk PKM dan untuk SKB. Jadi ada penambahan atribut tanggalnya mulai dan selesai untuk rombel PKBM dan SKB. Kemudian ada pembaruan aplikasi untuk data sarana dan prasarana, perubahan proses bisnis pengisian tingkat kerusakan bangunan dan ruang. Ya. Bangunan dan ruang ini persentasenya itu nanti diambil untuk pengusulan dak fisik bagian pendidikan. Jadi nanti untuk rekan-rekan yang biasanya cuek untuk kondisi bangunan fisik harus diperbaharui lagi ya. Kita isi kembali sesuai dengan keadaan sarana prasarana sekolah. Kemudian perubahan proses bisnis, pengisian tingkat kerusakan bangunan ruang, ini format perhitungannya dari pondasi sampai ke finishing. Nanti rekan-rekan bisa diunduh dan dibaca-baca lagi. Selanjutnya perubahan proses bisnis pengisian tingkat kerusakan bangunan dan ruang lagi. Ini prosesnya, alurnya. Alur penilaian kerusakan bangunan serta ruang. Jika rusak ringan itu berapa persen, rusak berat itu berapa persen ya. Selanjutnya perubahan proses bisnis pengisian tingkat kerusakan bangunan dan ruang lagi. Formulir kondisi bangunannya harap diisi lagi di bagian kondisi kerusakan bangunan ya. Jadi ada di sini formulir kalkulator perhitungannya yang nanti ini dikeluarkan oleh Kementerian PUPR ya. Perubahan proses bisnis pengisian tingkat kerusakan lagi bangunan dan ruang lagi masih ini. Pembaruan aplikasi untuk data peserta didik ya. Untuk PD apa saja yang berubah? Perbarui itu yang pertama, penambahan tabulasi sertifikasi PD pada data rinci peserta didik di SMA dan SMK. Jadi nanti ada sertifikasinya untuk di peserta didik ya. Penambahan tab sertifikasi untuk PD di SMA dan SMK. Kemudian kelulusan bersama pada tingkat akhir yaitu kelompok B TK, kelas 6, kelas 9, kelas 12 dan kelas 13. Selanjutnya pembaruan aplikasi untuk data guru dan tenaga kependidikan. Perubahan proses bisnis perekaman GTK baru dikelola oleh Pusdatin. Pemindahan kewenangan perekaman data GTK baru oleh sistem tambahan data GTK dari Pusdatin. Pusdatin itu adalah Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan. Selanjutnya, perubahan proses bisnis pembuatan atau perubahan akun GTK. Nah, di sini bahwa peningkatan kualitas data akun GTK menginduk pada data individu guru. Ya, yang pertama cleansing akun pengguna. Kemudian verifikasi email GTK, seluruh GTK akan mendapatkan email verifikasi. 3. Penataan peran. Jadi
menurut saya ketika GTK itu menggunakan email bodong atau tidak aktif, berarti nanti tidak mendapatkan email verifikasi. Berarti sekarang GTK itu harus menggunakan email yang aktif ya, email verifikasi ya, untuk peningkatan kualitas data akun GTK. Lanjut, perubahan proses bisnis perubahan akun GTK, yaitu penambahan dan perubahan data akun GTK dilakukan di laman manajemen sekolah atau manajemen dinas pendidikan, diterapkan pada satuan pendidikan SMP, SMA, SMK, dan SLB. Ini untuk satuan pendidikan SMA, SMP ke atas. Selanjutnya, perubahan proses bisnis pengisian riwayat pendidikan formal kualifikasi S1 pada GTK. Jadi nanti riwayat pendidikan formal khusus S1 pada aplikasi Dapodik itu hanya bisa dilakukan, riwayatnya diperbaiki, pendidikan S1-nya diperbaiki, dilakukan di manajemen Dapodik menggunakan referensi perguruan tinggi, riwayat perguruan tingginya atau nama perguruan tingginya yang nanti mungkin otomatis ya bisa diklik sama operatornya, muncul nanti. Selanjutnya, pembaruan aplikasi untuk data sekolah menengah kejuruan SMK dan selanjutnya. Kemudian yang ini selanjutnya sinkronisasi ya. Ada fitur tarik data dan proses sinkronisasi, penambahan fiturnya. Jadi nanti ketika kita sinkronisasi itu akan keluar informasi seperti ini untuk nanti di Dapodik 2021 ya, versi 2021. Jadi ada fitur tarik data dan sinkronisasi. Jadi untuk tarik data adalah proses satu arah, di mana hanya akan menurunkan data yang mengalami perubahan yang ada di server saja. Proses ini tidak akan mengirimkan data yang mengalami perubahan di lokal server. Kemudian untuk sinkronisasi, prosesnya dua arah, server lokal dan server. Sinkronisasi adalah proses dua arah yang akan menurunkan data yang mengalami perubahan di server dan akan mengirimkan data yang mengalami perubahan di lokal ke server. Jadi itu antara arti dari tarik data dan sinkronisasi. Selanjutnya, penambahan fitur tarik data pada proses sinkronisasi ya. Fitur tarik data ini adalah satu arah untuk menurunkan perubahan data dari server pusat ke aplikasi Dapodik untuk menarik ya. Jadi nanti nariknya melalui tanpa melalui proses validasi. Jadi tetap untuk mengirimkan data dari aplikasi Dapodik sekolah ke server pusat tetap melalui proses validasi dan sinkronisasi. Jika fitur tarik data ini hanya untuk fitur tarik data ini menurunkan perubahan yang di server pusat ke aplikasi Dapodik sekolah tanpa melalui proses validasi. Itu namanya fitur tarik data. Jadi tetap untuk mengirimkan data dari Dapodik kita dari Dapodik sekolah kita ke server itu harus melalui proses validasi dan sinkronisasi. Kemudian pengaturan dan keamanan data. Sini perbaikan formulir peserta didik, perbaikan pengisian formulir GTK, penambahan metode penarikan data pada API web service, penambahan security pada aplikasi, dan beres. Terima kasih. Mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang salah karena kami juga dalam posisi yang sama-sama sharing, dan mudah-mudahan nanti ketika ada aplikasi Dapodik terbaru versi 2021 kita tidak kaget ya karena sudah membaca ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.